Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Tadi kan ketika orang itu berbuat syirik akbar, itu kan dia dikatakan murtad ya, Pak. Lalu, Iya, eh, tapi dia tetap melakukan ibadah-ibadah gitu, Pak. Tetap sholat gitu. Nah, terus ibadah orang itu bagaimana, Pak? Sedangkan ya, dia dikatakan sudah murtad. ya. Inilah pentingnya kita mengetahui, mengetahui perbuatan syirik. Ya, kalau nggak paham perbuatan syirik, maka kita tidak tahu bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syirik. Sehingga dia tidak merasa itu perbuatan syirik. Ya, padahal dia sudah berbuat syirik. Nah, dia tetap beribadah tanpa bertaubat dari perbuatan syirik yang dia lakukan. Maka ya ancaman tadi sesuai dengan yang Allah jelaskan. Amal ibadahnya akan hapus, akan sirna semuanya karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Ya, seperti itu Fadilah ya. Jadi bahaya. Ya, maka harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu masalah syirik, kita berbuat syirik kok nggak merasa. Kita terus beribadah, perasaan ibadah kita sudah banyak, tetapi ibadah kita lenyap semua gara-gara perbuatan syirik yang kita lakukan. Sesuai dengan ancaman Allah tadi. Itu Fadilah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Kalau syirik itu demi kebaikan gimana Pak? gimana? Kalau contohnya misalnya kita syirik tuh, tapi syiriknya tuh kayak syirik memotivasi gitu Pak. Itu termasuk syirik apa enggak Pak? Syirik yang memotivasi itu seperti Ya, apa ya? seandainya tuh ya di dalam nanti Pak, di sini yang ganggu terus Pak. Ih, pengajar. Seandainya kan kayak sirik ini loh Pak, kan seandainya kita tuh ngeliat orang dia tuh kayak sukses terus gini 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 terus kita tuh siriknya tuh kayak saya bisa nggak ya kayak dia gitu, semoga gimana gitu Pak, gimana sih cara ngomongnya. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi dari awal. Anda kalau nggak memahami arti syirik, ya seperti ini akhirnya. Coba Maya, definisi syirik tadi apa yang saya jelaskan? Sirik, Ya, apa sirik definisinya apa tadi? Harus tahu dulu definisinya. ya Pak. Apa coba? Masih ingat nggak tadi? Sirik, ingat, sirik itu Apa? adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm? Tindakan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Iya, rubiyahnya atau rububiyah. uluhiyahnya, Hmm. Iya, asma atau nama-nama dan sifatnya atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa adanya sang pencipta atau penolong selain Allah, maka ia telah musyrik. musyrik. Iya, musyrik. Jadi paham ya definisi syirik ya? Ya, paham Pak. Paham kan? Nah, berarti Paham. pertanyaan Anda itu masuk ke dalam tema ini nggak syirik yang ini? Enggak Pak. Enggak, ya itu. Jadi syirik yang kita bahas di sini bukan syirik yang pemahaman orang-orang pada umumnya. Mas, kamu jangan syirik, ya. Ada orang ini ya syirik itu bukan syirik namanya, tapi apa coba? Itu Kalau ada temennya beli sesuatu yang baru, ya punya HP bagus, punya kendaraan bagus, itu terus kita iri Pak. kepingin. Nah, itu iri. Kenapa dikatakan syirik? Siapa yang mendefinisikan syirik itu iri itu siapa? Awalnya siapa? Iya Pak. Nah, ini artinya definisinya aja sudah salah. Syirik yang kita bahas di sini adalah perbuatan menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Itu yang kita bahas. Bukan syirik yang iri itu bukan. Jadi kalau ada orang
punya keinginan ya, ada temennya beli ini, kepengen ini, itu bukan syirik namanya. Ya. Atau walaupun orang ngomongnya syirik, tapi bukan syirik yang kita maksud di materi ini. Paham ya? Paham, Pak? Itu sifat iri saja. Sifat iri nanti ada pembahasan sendiri. Ya. Iri itu boleh dalam dua hal. Ya. Yang pertama, iri kepada orang yang berilmu dan memanfaatkan ilmunya. Yang kedua, iri terhadap orang yang berharta dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu kita boleh iri. Ya. Ada kawan ilmunya luas, ya, ilmunya banyak, kemudian diajarkan, mengajarkan ilmunya. Kita boleh iri, saya iri tuh, pengen kayak dia. Itu boleh. Kenyang. Kapan saya bisa seperti dia ya, punya ilmu banyak terus bisa disebarkan ke orang lain. Boleh. Atau melihat ada orang kaya yang gemar bersedekah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita boleh iri, aduh iri saya, orang itu banyak banget sedekahnya, kapan saya bisa seperti dia? Nah itu boleh. Selain itu tidak boleh. Yaitu dalam masalah iri atau hasad bahasa Arabnya. Ya, itu Maya ya. Jadi syirik yang kita bahas bukan yang itu, paham ya? Paham. Oke, yang lain? Siapa tadi? Tiara? Tiara, ada Maaf pertanyaan? Pak, izin bertanya Ya, perbedaan syirik dan musyrik itu apa ya Pak? perbedaan syirik dan musyrik. Ada yang bisa jawab? Yang pernah belajar nahu? Izin menjawab, Siapa? Putri. Kalau kalau Nah, setahu Putri, kalau musyrik itu tuh berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Itu ya. musyrik. Cuma Mm-mm. kalau syirik itu kayak perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Gitu ya nggak sih? Iya betul, betul itu jawabannya. Ya, jadi syirik itu perbuatannya, musyrik itu pelakunya, gitu loh. Paham ya? Iya, Orang Pak. yang berbuat syirik itu disebut musyrik. Nah, bisa paham bedanya ya? Sama dengan Islam. Islam itu agama. Orang yang beragama Islam disebut Muslim, Pak. Muslim. Sama dengan iman. Ya, iman itu adalah percaya atau keimanan atau kepercayaan. Orang yang beriman disebut Mukmin. Mukmin. seperti itu. Ya. Ihsan. Ihsan itu kebaikan. Orang yang berbuat baik disebut Muhsin. muhsin. Seperti itu. Muslim. Ya. Apalagi contoh yang lain. Ikhlas. Nah, ikhlas itu beribadah hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Orang yang berbuat ikhlas disebut Mukhlis. mukhlis. Nah, seperti itu ya. Jadi syirik itu perbuatannya, pelakunya disebut musyrik. Ya, Pak, tentang syirik ashor. Ya, Kan syirik ashor tadi kan bisa kayak berupa dia mempercayai kayak gelang yang dipercaya bisa em, kayak jimat gitu ya, Pak ya. ya. Nah, kan eh, zaman dahulu itu kayak mempercayai kayak bayi yang masih bayi gitu ketika lahir tuh kayak dikalungin gitu loh Pak, kayak jimat gitu. Terus ada yang dikasih apa gitu. Itu apa termasuk syirik ashor juga, Pak? Ya, memang sering kita menjumpai ya. Ada anak kecil sering nangis, ya, sering sakit-sakitan, kemudian dipakein kalung yang ada semacam apa itu yang tengahnya itu kotak kain hitam seperti itu. Tujuannya supaya terhindar dari penyakit. Ya, kalau dia meyakini, tadi kan sudah disampaikan bahwa kalung itu yang bisa
menangkal dari bahaya, menangkal dari penyakit, maka itu termasuk syirik besar. Ya. Tapi kalau dia meyakini, oh ini hanya perantara, saya yakin yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tetapi kalung ini hanya sebagai perantara, itu termasuk syirik kecil, sama-sama syirik. Ya, maka lebih baik tidak perlu dipakaikan seperti itu. Ya, kalau ada bayi rewel, bayi sakit-sakitan, itu pasti ada solusinya. Ya, sekarang sudah ilmu-ilmu kesehatan sudah semakin maju, ya, semuanya bisa insya Allah ya ditemukan obatnya. Kalau masih menggunakan seperti itu, ya itu akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik tadi. Baik itu yang termasuk syirik kecil maupun syirik yang besar. Seperti itu Fadila ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.